atas nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita hitung. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita jangan ngitung-ngitung perbuatan kita, amal kita. Oh, aku sudah ngajar, oh aku sudah melaksanakan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, oh aku sudah berinfak, oh aku sudah mengabdi. Jangan ngitung-ngitung. Karena apa? Karena nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada kata-kata bosan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama, diberikan panjang umur, sehat walafiat, walaupun sakit yang tidak berat, yaitu seperti hummah wazukam, panas ataupun pilek, tidak mencegah kita untuk kembali kumpul melaksanakan kegiatan bersama, yaitu membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah sejarah singkat, kita untayan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dalam istiqomahnya kita, pembacaan salawat ini sangat-sangat mulia, dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun salawatnya tidak banyak, akan tetapi istiqomah di dalam bersalawatnya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, puji syukur kepada yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ni'am la tu'addu wa la tuhsa, atas nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita hitung. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita jangan ngitung-ngitung perbuatan kita, amal kita. Oh, aku sudah ngajar, oh aku sudah melaksanakan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, oh aku sudah berinfak, oh aku sudah mengabdi. Jangan ngitung-ngitung. Karena apa? Karena nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada kata-kata bosan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah semua pengabdiannya itu yang sebaik-baik pengabdian. Pengabdiannya di pesantren yang sebaik-baik pengabdian. Pengabdiannya di madrasah yang sebaik-baik pengabdian.
Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi menempatkan kita pada tempat tersebut. Kalau kita diciptakan oleh Allah, kalau kita diletakkan oleh Allah, ya, bukan beragama Islam, diletakkan di mana? Ya, di gereja. Nauzubillah, ya. Jadi kita mengabdi di gereja tersebut, ya, kita lihat berapa banyak orang yang mengabdi di gereja, ya, yang mengunci gereja, yang menghidupkan gereja, ya, yang membersihkan gereja pagi, siang, malam, membersihkan gereja, dan itu tidak ada ganjarannya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi keimanan, diberi keyakinan kepada Allah, kita mengabdi di tempat-tempat tersebut, mengabdikan diri kita, menjadikan pembantunya Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sesempurna-sempurnanya. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah, menunjukkan tanda terima kasihnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi tanda kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar di dalam mengabdikan dirinya, di dalam mengabdikan waktunya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita menunjukkan apa yang kita bisa berikan, apa yang bisa kita keluarkan untuk kebaikan demi kebaikan, kemanfaat demi kemanfaatan, mengibarkan bendera Islam, cinta kepada hamba Allah, cinta kepada saudara-saudari kita yang muslimin muslimat, yaitu dengan mengangkat tangan dan berdoa, ya arhamar rahimin farrij alal muslimin, ya arhamar rahimin farrij kurubal muslimin. Kita tunjukkan cintanya kita kepada sesama saudara-saudari kita untuk menegakkan agama Islam, untuk menegakkan bendera Islam. Itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan seluruh apa yang kita miliki, yaitu kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita kepingin dijadikan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita kepingin dijadikan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin dijadikan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah minta kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berkata, "Qul," katakan ya kepada umatmu, jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku dengan sesempurna. Ya, ikuti maknanya cintai
aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Setelah dicintai oleh Allah, dihapuskan semua dosanya. Ya, jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada kesalahan, ya. Semuanya dimaafkan kesalahannya. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kuncinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya adalah apa yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari keluarganya, dari sahabatnya, dari tabi'in-tabi'innya, ya kita ikuti, kita laksanakan, kita amalkan. Maka insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita tidak inginkan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dengan kita kumpul di majelis taklim, di pesantren, menuntut ilmu supaya kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang tidak dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di akhir zaman sekarang ini yang tidak mengenal perintah dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.